Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membahas tentang penyebab penyakit yang berasal dari keburukan hati kita dan keburukan pikiran kita. Banyak dari masyarakat kita hari ini yang sering memendam keburukan di batinnya, di mentalnya atau di hatinya. Entah itu memendam kekesalan, memendam kebencian, belum memaafkan, belum ikhlas, belum ridho, belum menerima takdir keburukan yang menghampiri kehidupan kita. Terjadinya perselisihan yang tak kunjung selesai, entah itu terhadap suami istri, terhadap pasangan, terhadap orang tua, kakak beradik, atau terhadap tetangga. Ini terkait hati kita, teman-teman semua. Ini terkait batin dan mental kita. Apa yang selama ini kita pendam di hati kita? Apa yang selama ini kita simpan di batin kita selama bertahun-tahun? Apakah keburukan? Apakah kebaikan? Di dalam Quran surat Yusuf ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yaddat 'ainahu minal husni fa huwa kadhim. Di Quran surat Yusuf ayat 84 ini bercerita tentang kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub alaihissalam matanya buta. Apakah tiba-tiba buta mata Nabi Yakub? Tidak, ada sebabnya. Sebelum Nabi Yakub matanya buta, Nabi Yakub alaihissalam memendam amarah dan memendam kesedihan. Memendam amarah kepada siapa? Nabi Yakub alaihissalam memendam amarah kepada saudara-saudaranya Yusuf yang ngebuang Yusuf, yang bilang Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Dan memendam kesedihan Nabi Yakub kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf hilang. Nabi Yakub alaihissalam matanya buta disebabkan karena apa? Memendam amarah dan memendam kesedihan. Coba lihat alur dari kisah ini. Sebelum Nabi Yakub matanya buta, beliau memendam amarah dan memendam kesedihan. Setelah itu buta matanya, setelah itu sakit. Artinya apa? Sebelum fisik kita sakit, hari ini kita sakit fisik apa? Penyakit ABCD, banyak sekali kan penyakit fisik hari ini. Sebelum sakit fisik kita, sudah terlebih dahulu rohaninya yang sakit. Sudah mendahului hatinya yang sakit. Entah itu memendam amarah, memendam kesedihan, kekesalan, atau memendam keburukan yang lainnya. Alurnya seperti itu. Sebelum fisiknya sakit, hatinya sudah sakit duluan. Nabi Yakub alaihissalam, beliau memendam amarah dan memendam kesedihan. Setelah itu matanya buta. Gara-gara Nabi Yakub memendam amarah dan memendam kesedihan, akibatnya matanya buta. Hari ini kita bercermin coba. Apa yang kita pendam di hati kita? Kesedihan? Kemarahan? Kekesalan? Kebencian? Belum memaafkan? Bagaimana perasaan kita terhadap orang-orang terdekat kita? Keselkah? Bencikah? Atau terhadap rekan-rekan tetangga atau rekan-rekan saudara kita? Apakah sudah plong hati ini, sudah plong batin ini, atau masih memendam keburukan di batin dan di hati kita? Manakala kita masih memendam keburukan ini, ayolah kita bertobat, kita maafkan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya hati yang ikhlas, berilah saya hati yang ridho, lapangkan hati saya, berilah saya hati yang pemaaf. Agar apa? Agar penyakit-penyakit tidak tumbuh dalam tubuh kita. Coba kalau kita seperti Nabi Yakub, baru memendam amarah dan memendam kesedihan, langsung buta matanya. Nah hari ini kita, yang kita pendam tidak hanya amarah dan kesedihan, tapi lebih dari itu. Kekesalan, kebencian, belum ikhlas, belum ridho,
belum memaafkan. Banyak sekali yang kita pendam hari ini di batin kita, di hati kita, dan di pikiran kita. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah nggak bikin kita buta seperti Nabi Yakub alaihissalam. Teman-teman semua, ayo kita bercermin apa yang kita pendam di hati kita, di pikiran kita, di batin kita. Manakala yang kita pendam bertahun-tahun ini adalah keburukan, kebencian, kekesalan, maka istighfarilah itu semua. Maafkan dia dan memperbanyak amal kebaikan. Ini terkait diri kita, bukan terkait orang lain. Mungkin kita nggak salah, tapi maafkanlah untuk kebaikan diri kita, agar penyakit-penyakit itu tidak tumbuh dalam tubuh kita. Ya Allah, saya bertobat kepadamu karena selama bertahun-tahun ini saya memendam amarah, memendam kebencian, memendam keburukan, memendam kesedihan. Istighfari. Ya Allah, berilah saya hati yang ikhlas, yang ridho, yang pemaaf. Lapangkan hati saya, berilah saya hati yang pemaaf. Setelah itu maafkan, walaupun dia tidak minta maaf, kita sudah memaafkannya karena Allah. Jadi jangan minta untuk dia minta maaf. Walaupun dia tidak minta maaf, kita sudah memaafkannya dalam rangka untuk membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, agar penyakit-penyakit tidak tumbuh subur dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.